Dia melakukan penelitian tentang apa, bagaimana strategi manajemen kinerja mereka, sehingga organisasinya bisa bertahan hingga abad ini. Setelah dia lakukan 2.500 pemimpin, termasuk pemimpin yang ada di CEO-nya Apple, ya dia teliti semua, Bill Gates yang memimpin Microsoft, kemudian ada Mark Zuckerberg yang memimpin perusahaan Metaverse, dia kaji semua. Ada dari China juga ya, pemimpin Samsung dari China, Alibaba itu dia teliti semua, dia wawancarai dan lain sebagainya. Pokoknya di India ada orang terkayanya India ya yang pengusaha besi itu ya. Dia teliti semua seluruh dunia ini 2.500 pemimpin hebat dia teliti. Apa resepnya sehingga dia mampu membawa organisasinya memiliki kinerja tinggi dan mampu bertahan. Ternyata resepnya hanya 10 ini ya, ada 10 rahasianya. Yang pertama adalah bahwa mereka ini memiliki strategi yang disebut increasing speed, strengthening resiliency. Ini strategi yang pertama. Bahwa meningkatkan kinerja di tengah terjadinya pergolakan yang begitu hebat serta mampu menguatkan kepribadian mereka, mampu menguatkan emosi mereka dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang, ancaman tantangan yang datang. Ini yang diperlukan. Jadi dibutuhkannya kecepatan di dalam meningkatkan kecepatan di dalam bekerja ya, ini penting sekali. Dari 5 hari bisa jadi 1 hari ya, misalnya dari 5 hari jadi 3 hari, jadi 3 hari bisa jadi 2 hari, jadi 2 hari bisa jadi 1 hari, dari 1 hari bisa jadi 3 jam, dari 3 jam ya seperti itu arahnya. Jadi perusahaan mereka dia percepat terus layanannya seperti itu ya. Kemudian strengthening resiliency, jadi mereka juga membuat para SDM-nya supaya mampu bertahan terhadap berbagai tantangan yang ada. Nah, dia kuatkan. Jadi dia kuatkan para pegawainya ini menghadapi perubahan yang terjadi. Menguatkan apanya? Inilah yang disebut menguatkan mentalitasnya. Ini mentalitas penting sekali Bapak Ibu. Fisik memang boleh kuat, badan boleh besar, tapi kalau di dalamnya jiwanya lemah, baru baru gagal 1 kali, sudah trauma, baru dimarahi 1 kali, baru ditegur 1 kali, dimarahi 1 kali, sudah tidak mau lagi bekerja gitu, tidak mau lagi datang ke kantor. Itulah yang dinamakan mentalitas yang kurang resiliensi. Yang kita butuhkan itu adalah strengthening, bukan weakness resiliensi, tapi strengthening, kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tantangan yang ada. Nah, untuk bertahan, ini yang dimaksud resiliensi, kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ini yang perlu diperkuat, mentalitasnya. Kita tidak berbicara tentang fisiknya, tapi mentalitas. Ya, mentalitasnya bagaimana? Emosionalnya seperti apa? Ini yang paling dibutuhkan. Di dalam resiliensi ada yang disebut kesabaran, ketekunan. Inilah yang disebut mampu sabar dalam menghadapi, mampu menunggu dengan baik itu. Ini paling penting dibutuhkan sekali organisasi. Karena itu pemimpin juga harus memiliki resiliensi yang bagus, ya. Ya, saya teringat ya, itu yang pertama. Saya teringat sekali kapal Titanic ya, dalam film Titanic ketika kapal kaptennya diajak untuk mari kita menyelamatkan diri, kapten sudah menyadari bahwa tidak mungkin saya menyelamatkan diri, penumpang saya sudah ribuan, jadi akhirnya dia tidak ikut ini naik perahu kapal sekoci, sekoci penyelamat itu ya, dia biarkan dirinya juga tenggelam di situ, sehingga dikenal dalam sejarah. Karena kalau dia juga menyelamatkan diri ya bisa saja dihukum dihukum juga ya, ya mungkin seperti itu karena lari gitu ya. Strengthening resiliency, kita harus tahan ini menghadapi ya, jadi di situ ada keuletan, ada kesabaran menghadapi setiap tantangan, gagal bangkit, gagal ya, prinsipnya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu harus mampu menciptakan memang kondisi seperti itu dalam kantor kita dan dimulai dari pemimpin ya. Ya, yang kedua adalah true hybrid. Nah, jadi ada istilah pendekatan hibrid saat ini, new balance in person and remote work. Bahwa dalam dunia kerja ke depan, dunia masa depan, nah ini uh, menurut McKinsey ya, kita mengenal true hybrid. Apa itu true hybrid? True hybrid adalah di mana teknologi memiliki peranan untuk menciptakan kondisi kegiatan yang dilakukan secara digital dan tidak. Nah, sama persis dengan diklat ini. Hari ini kita Zoom. Ini kan namanya hybrid, pembelajaran online. Nanti Bapak Ibu, ada pembelajaran klasikal. Kita ketemu. Seperti itulah model ke depan. Modelnya seperti itu Bapak Ibu. Tidak harus ketemu langsung. Tidak harus kita rapat besok ya. Semua datang. Tidak harus ketemu langsung di kantor seperti itu.
tapi bisa disiapkan juga dengan metode online. Dan ini sudah dilaksanakan di masa pandemi. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu kita sudah mengenal istilah pembelajaran online. Mahasiswa, siswa saat ini sudah mengenal pembelajaran online dimulai dari masa pandemi kalau di Indonesia. Termasuk pegawai juga ya. Kita biasa upacara online juga kan, masih ingat ya? Upacara 17-an waktu pandemi kita online. Ya, itulah true hybrid. Ya, bagaimana prosesnya ini